Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apapun untuk Sobat PMIK dan penggiat perekam medis dan informasi kesehatan dimanapun Anda berada. Nah, di sini saya melanjutkan terkait dengan tujuan saya membuat konten, yaitu salah satunya adalah untuk mengisi hari-hari yang positif. Kemudian berbagi pengalaman dan juga informasi, dan jika bermanfaat berbagi dengan ilmu pengetahuan yang saya ketahui gitu. Nah, untuk kemarin kan saya sudah membahas terkait dengan bab 4, yaitu terkait dengan IFHIMA, yaitu terkait dengan Federasi Manajemen Informasi Kesehatan Dunia. Dan sekarang ini saya ingin membahas atau menceritakan terkait dengan FGDIS atau Focus Group Discussion terkait dengan Coder Indonesia Bersatu atau KIB. Nah, itu nanti ada linknya di sini ya, gitu. KIB merupakan grup diskusi ya, grup diskusi secara online, dan dulu pernah beberapa kali gathering offline gitu. Nah, ini saya akan ceritakan pengalaman terkait dengan KIB. Nah, kenapa kok saya sekarang bertopi? Nah, ini dulu adalah asal muasal saya, kenapa saya bertopi. Ini nanti akan saya ceritakan juga kenapa kok saya memakai topi koboi ini, sok-sokan atau ingin tampil beda aja. Nah, sebenarnya topi ini adalah sebenarnya saya ingin meniru ya. Ingin meniru dulu guru saya yang saya ikuti keilmuan dan juga skill teknisnya terkait dengan kodifikasi dan klasifikasi terkait JKN dan Kesmik, yaitu adalah Pak Gandhi, Abah Gandhi dari Kemenkes RI. Itu kan tampilan ketika di profilnya dulu adalah memakai koboi dan kayaknya sangat gagah gitu, dan terlihat lebih maco. Terlihat maco gitu pokoknya di profil, dan saya ingin menirunya dari tampilan looknya lebih keren gitu, terus juga keilmuannya ingin saya setidaknya ilmu-ilmunya itu sangat bermanfaat, dan saya menyerap banyak sekali dari Pak Gandhi tersebut begitu. Terima kasih Pak Gandhi ya, dan juga Pak Kayun juga yang saya kenal dulu ketika mengenal Kesmik dan KIB atau Coder Indonesia Bersatu ini mulai terinisiasi. Itu salah satunya adalah motivasi dan bersumber dari beliau-beliau tersebut begitu. Nah, ini salah satunya itu kenapa kok pakai topi. Nah, kemudian saya pun juga pakai ini bajunya, kaosnya ini adalah bertuliskan KIB ini. Nah, ini Spirit KIB Tim. Nah, jadi KIB adalah Coder Indonesia Bersatu. Ini adalah salah satu kaos yang pernah tercetak ya dulu dalam kegiatan gathering dan juga diskusi panel Coder Indonesia Bersatu yang pertama kali ini di Jogja dulu. Nanti akan saya ceritakan juga. Dan juga ini ada merchandise-nya juga. Ini bukan promosi sebenarnya, soalnya FGDIS KIB atau Coder Indonesia Bersatu ini bukan merupakan grup yang ini adalah non profit. Jadi sebenarnya ini adalah untuk membantu menjembatani adalah wadah coder, dan rata-rata kan coder di Kesmik atau di Indonesia itu merupakan profesi dari PMIK. Makanya dulunya latar belakangnya itu kita membuat itu karena untuk menyamakan persepsi gitu, untuk ya ikut membantu dalam memajukan sistem kesehatan nasional di Indonesia gitu. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, ini KIB Tim, dan juga ini ada logonya ini. Nah, ketika join dulu kan masih menggunakan WhatsApp, jadi untuk identifikasinya memakai nomor HP. Jadi kan sekarang kan sudah beralih menggunakan Telegram supaya bisa masuk
ribuan user atau anggota di dalamnya. Jadi kita sudah beralih ke Telegram untuk diskusinya. Seperti itu. Saya langsung saja ya, ini membahas yang bab 5. Yang pertama, sub pertama adalah Coder Indonesia Bersatu. Nah, langsung saya bacakan aja di di kerangka bukunya saja ya, kerangka yang saya tulis gitu. Yaitu Coder Indonesia Bersatu. Di sini aku ingin menceritakan bagaimana fokus group discussion ini terbentuk. Pada saat aku masih kuliah, sempat beberapa kali bersinggungan dengan informasi sistem jaminan kesehatan nasional. Kala itu, yang aku temui adalah terkait jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas dan jaminan kesehatan persalinan atau Jampersal yang menggunakan aplikasi InaJBJIS versi awal, kalau nggak salah itu dulu versi berapa ya, 3 atau 4 gitu ya. Dalam input serta pengajuan klaimnya di bawah naungan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan P2JK Kemenkes. Saat ini rasa keingintahuan aku untuk mempelajari dan memahami Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN dan Jaminan Kesehatan Nasional JKN masih tinggi. Sehingga akhirnya ketika sudah lulus berkuliah, aku berkesempatan memperoleh beberapa pengalaman dari waktu praktik kerja lapangan atau PKL, kemudian bekerja di beberapa rumah sakit, dan saat ini di Puskesmas telah mewarnai experience aku terkait JKN di Indonesia. Jadi ya pengalaman dari FKRTL kemudian ke FKTP itu memberikan nuansa baru gitu bagi saya yang dulunya aktif kodifikasi di FKRTL, sekarang kan berbasis kapitasi di Vaskes primer seperti itu. Dari sistem asuransi kesehatan swasta pun juga pernah aku dapatkan ketika bekerja. Hingga ketika aku bekerja di rumah sakit swasta di Kabupaten Kediri, aku lebih serius lagi dalam mempelajari dan menggali informasi terkait jaminan kesehatan nasional, di mana kala itu sedang dalam masa transisi dari Jamkesmas beralih menjadi BPJS Kesehatan. Jadi dulu kan programnya adalah dari Kementerian Kesehatan Jamkesmas dan penyelenggaranya dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Dulu yang namanya adalah PT Askes Persero, PT atau iya ya, atau Askes Persero gitu, terus berganti menjadi BPJS Kesehatan. Dan juga dulu yang Jamsostek beralih menjadi BPJS Ketenagakerjaan gitu. Berbagai sosialisasi dan pelatihan InaJBJIS pernah aku ikuti di berbagai kota, dari Surabaya, Malang, Kediri, dan kota lainnya. Ini di sini saya akan menceritakan sedikit terkait dengan Kesmik dan InaJBJIS dan juga coding ya, terkait kodifikasi. Meskipun sebenarnya ini bisa diperoleh di buku-buku dan materi yang sudah banyak, regulasi yang sudah banyak tersebar di internet, dan sosial media pun juga banyak yang membahas terkait ini. Indonesia Cash Based Group atau aplikasi InaJBJIS dalam implementasi JKN yang digunakan sebagai metode pembayaran pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap kepada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL. Di Indonesia, metode pembayaran prospektif dikenal dengan Cash Based Payment atau Kesmik, dan sudah dikembangkan mulai tahun 2006 dengan nama adalah dulu Indonesia Diagnosis Related Group atau INADRG gitu. Ketika saya masih kuliah dulu tahun 2006, 2007, 2008 itu pengenalan yang saya ketahui yaitu adalah INADRG itu. Kemudian implementasinya dimulai dari tahun 2008 di beberapa rumah sakit milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan pada tahun 2009 diperluas untuk seluruh rumah sakit yang bekerja sama menjadi penyedia layanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas, yang pada perkembangannya INADRG berubah nomenklaturnya menjadi InaJBJIS yang kita kenal sampai saat ini. Jadi
secara singkat sejarahnya dulu seperti itu Cashmake di Indonesia ya. Meskipun mungkin dulu-dulunya sudah ada untuk awal mula terbitnya sampai INAJBC mungkin sudah ada gitu, mungkin yang saya tidak ketahui. Mungkin sobat PMIK dan yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya, dulu apa sebutannya sebelum ini, mungkin Askeskin atau apa gitu. Ketika saya belum mendapat informasi itu, mungkin saya belum berkuliah di PMIK, jadi mungkin tidak terlalu interest terkait itu gitu. Sistem Cashmake adalah pengelompokan diagnosis dan prosedur dengan mengacu pada ciri klinis yang mirip atau sama, dan penggunaan sumber daya atau biaya perawatan yang mirip atau sama juga. Jadi modelnya adalah pengelompokan gitu ya, atau grup. Pengelompokan dilakukan dengan menggunakan software grouper. Nah, ini kan disebut dengan grouper. Seperti diagnosis dan juga prosedur itu kan dijadikan grup, nanti kan keluar tarif, itu kan namanya grouper dengan bantuan kode ICD-10 dan kode ICD-9-CM. Sistem Cashmake ini banyak digunakan sebagai dasar sistem pembayaran kesehatan di negara-negara maju dan sedang dikembangkan di negara-negara berkembang. Jadi Indonesia ya salah satunya mengembangkan sistem jaminan kesehatan seperti itu. Dalam pelaksanaan JKN, sistem INAJBC merupakan salah satu instrumen penting dalam pengajuan dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh FKRTL yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Maka pihak manajemen maupun fungsional di setiap FKRTL tersebut perlu memahami konsep implementasi INAJBC dalam program JKN. Jadi ya kita sebaiknya memahami apa itu Cashmake, apa itu INAJBC seperti itu ketika kita sebagai pelaksana JKN di dalamnya gitu ya. Sistem INAJBC terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait satu sama lain. Komponen yang berhubungan langsung dengan output pelayanan adalah clinical pathway, coding, dan teknologi informasi. Sedangkan secara terpisah terdapat komponen costing yang secara tidak langsung mempengaruhi proses penyusunan tarif INAJBC untuk setiap kelompok kasus. Nah, ini nanti bisa dibaca lebih komprehensifnya di regulasi terkait dengan petunjuk teknis dan pedoman INAJBC dalam JKN ya. Nanti bisa teman-teman dapatkan di grup Coder Indonesia Bersatu. Nanti silahkan jika penasaran dan ingin join, ingin diskusi bareng atau sharing di sana, silahkan bisa langsung saja menuju ke web yang nanti akan tampil di sini ya. Seret gitu. Nah, kemudian dasar pengelompokan dalam INAJBC menggunakan sistem kodifikasi dari diagnosis akhir dan tindakan atau prosedur yang menjadi output pelayanan dengan acuan ICD-10 revisi tahun 2010 untuk diagnosis dan ICD-9-CM revisi tahun 2010 juga untuk tindakan atau prosedur medis. Jadi jelas di sini dikatakan kalau menggunakan kodifikasinya dan klasifikasinya itu menggunakan ICD-10 dan ICD-9-CM versi tahun 2010. Meskipun saat ini sudah ada ICD sampai secara online ya untuk ICD WHO sampai tahun 2019 dan bahkan sudah diuji coba ICD-11 yang versi saat ini adalah ICD-11 yang sudah ada di WHO itu, namun yang digunakan di INAJBC adalah masih menggunakan ICD-10 versi tahun 2010 begitu ya. Pengelompokan menggunakan sistem teknologi informasi berupa aplikasi INAJBC sehingga dihasilkan ribuan grup atau kelompok kasus yang terdiri dari ratusan kelompok kasus rawat inap dan ratusan kelompok kasus rawat jalan. Jadi ada groupernya itu, ada grouping-groupingnya seperti itu. Yang dari grouping itu ya menampilkan tarifnya gitu, seperti itu. Tarif yang sesuai kelompok-kelompok masing-masing. Di dalam pengerjaan aplikasi INAJBC terdapat kegiatan memberi kode diagnosis utama dan diagnosis sekunder sesuai dengan ICD-10 serta prosedur medis sesuai dengan ICD-9-CM. Coding sangat menentukan dalam pengeluaran tarif yang disebut dengan grouper. Ketepatan coding, diagnosis, dan prosedur sangat berpengaruh terhadap hasil grouper dalam INAJBC. Sumber data untuk mengcoding berasal dari rekam medis, yaitu
data diagnosis dan tindakan atau prosedur medis yang terdapat pada resum pasien, seperti itu. Jadi resum medis pasien itu sangat kelengkapannya dan ya utamanya adalah kelengkapan dan penulisannya ya. Penulisan diagnosis dan juga terapi serta prosedurnya itu sangat penting di sini. Aku tidak akan menceritakan secara detail dan bertele-tele di sini, sebab semua informasi tersebut telah tertuang di dalam regulasi, petunjuk teknis dan pedoman INAJBJIS dalam pelaksanaan JKN di Indonesia. Jadi bisa didapatkan di sana ya untuk informasi yang lebih lengkap, Sobat UMIK. Kilas balik ketika masa transisi JKN yang kemudian BPJS Kesehatan menjadi penyelenggaranya, di dalam perjalanan awalnya masih memberikan catatan dan problematika khususnya terkait coding. Dari banyaknya permasalahan di lapangan antara BPJS Kesehatan dan FKRTL, yang paling kentara adalah terkait dengan pengkodean. Hal ini mengakibatkan terjadinya dispute atau selisih paham ya. Ini dispute ya, kalau artinya dalam bahasa Inggris kan artinya perselisihan, dan pending yaitu artinya kan tertunda ya, sehingga pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan ke FKRTL menjadi tertunda. Nah, ini yang kalau saya rasa masih menjadi hal yang sering kita temui ya. Jadi terkait dengan dispute dan juga pending itu pasti masih ya, bukan pasti ya, mungkin masih kita temui hingga saat ini. Jadi entah itu selisih paham terkait verifikator ataupun terkait dengan kelengkapan berkas atau terkait dengan kode diagnosis dan prosedur medis, itu kan masih sering kita temui antara BPJS Kesehatan, terutama verifikator dan juga FKRTL rumah sakit, seperti itu ya. Semoga nantinya akan ada sesuatu yang gebrakan atau inovasi yang revolusioner gitu, jadi bisa menjembatani hal tersebut, hal ini, dan menjadi win-win solution untuk JKN ini, seperti itu. Coding di sini merupakan kegiatan melakukan kodifikasi dan tindakan prosedur yang ditulis oleh dokter yang merawat pasien sesuai dengan ICD-10 dan ICD-9-CM yang versinya adalah tahun 2010, yang bersumber dari rekam medis pasien, sudah saya sebutkan tadi ya. Apabila dalam melakukan pengkodean diagnosis atau tindakan prosedur menemukan kesulitan dan ketidaksesuaian dengan aturan umum kodifikasi, nah ini ada di aturan umumnya ini atau petunjuk teknisnya ICD itu ada di ICD-10 volume 2 ya. Di situ disebutkan bagaimana cara mengkode, terus tanda bacanya terus kemudian aturan umumnya bagaimana, ada rule morbiditas, kemudian ada rule mortalitas, kemudian pokoknya hal-hal yang terkait dengan bagaimana mengcoding menggunakan ICD-10 itu ada di volume 2. Jadi ICD-10 itu kan ada volume 1 yang terkait dengan tabular listnya, terkait dengan detailnya seperti apa. Kemudian yang volume 2 itu terkait dengan petunjuknya atau bagaimana manual booknya gitu lah, untuk bagaimana cara melakukan kodifikasi. Kemudian yang ketiga adalah indeksnya, jadi kumpulan indeks dan juga cara cepat untuk mencari kode diagnosis itu ada di situ. Misal diagnosis kita cari di indeksnya dulu, kemudian kita detailnya kita konfirmasi ke volume 1 untuk detailnya, seperti itu. Nah, ketika tidak sesuai pengkodeannya, kita wajib untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada dokter. Jadi misal diagnosis terus kemudian codingnya atau diagnosisnya kurang jelas dan lain sebagainya, kita wajib konfirmasi dulu atau klarifikasi dulu kepada DPJP-nya atau PPA atau kepada dokternya yang merawat gitu. Jadi meskipun kita di sini di aturan pengkodean volume 2 itu bahwa coder itu bisa melakukan rule selection ya, selection rule-nya itu bisa dilaksanakan ketika kita tidak bisa menemui dokter atau kita tidak bisa mengklarifikasinya. Tapi sebaiknya kalau kita memang bisa mengklarifikasinya, kita tetap menghubungi PPA yang bersangkutan tersebut untuk mendapatkan kode diagnosis dan juga prosedur medis yang tepat, seperti itu. Nah, berawal dan bermula dari latar belakang tersebutlah aku semasa di bangku kuliah lebih interest pada model sistem penjaminan kesehatan
yang dilaksanakan di Indonesia ini, serta tugas akhir yang dikerjakan dan diambil tema isu aku adalah terkait dengan kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan serta tindakan medis lainnya seperti ini. Jadi berawal dari situ, saya dan juga rekan sejawat dulu ingin menginisiasi. Jadi kan banyak kasus kenapa kok ini sering dispute, kenapa kok ada selisih paham, selisih persepsi, terus sebabnya apa. Nah itu kan jadi kita sebagai pelaksana JKN yang terutama sebagai coder dan sering menemui dispute dan pending itu di lapangan, kita yang PMIK di situ karena di situ ada kompetensi kelima yaitu terkait klasifikasi dan kodifikasi penyakit, itu kita ingin membentuk wadah untuk sharing dan diskusi bareng untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan persepsi yang sama gitu supaya JKN ini berjalan dengan lancar dan sukses seperti itu. Berawal dari masalah tersebut, aku dan beserta rekan sejawat PMIK lainnya yang mempunyai semangat tinggi dan peduli dengan standar profesi kelima PMIK yaitu keterampilan klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit serta masalah kesehatan lainnya dan prosedur klinis atau disebutnya dengan coding, menginisiasi membentuk Focus Group Discussion atau FDGs Coder Indonesia Bersatu atau kita singkat atau disebutnya adalah KIB. KIB itu kalau di teori rekam medis adalah kartu indeks berobat ya, jadi tidak masalah. Itu kan supaya kita juga teringat teori-teori rekam medis masa itu ya, masa dulu. Mungkin kalau dulu kan bisa disebut dengan MPI atau Master Patient Index. Nah itu kan ada kartunya ya, kartunya adalah kartu indeks berobat atau kartu berobat itu, seperti itu supaya kita pun juga terkenang. Itu di dalamnya dulu ketika berawal menginisiasi itu ada berbagai rekan sejawat, terutama yang rekan sejawat PMIK ya, jadi rekan rekam medis dari antar daerah, dari antar kota, antar provinsi dan bahkan antar pulau dari berbagai luar kota. Itu dari yang Jogja dulu adalah almarhum Mas Arief Kurniawan dari Simkes UGM Jogja dulu, terus yang sebagai foundernya Sisvo Medica itu Mas Arief itu sangat berjasa sekali di perintisan dari KIB ini, dan juga teman konco kentalnya Mas Arief Kurniawan yaitu adalah Mak KIB atau Mak Hismawati Hasan itu dari Kalimantan Timur ya, itu dari Kalimantan Timur. Terus kemudian ada Mbak Wulan itu dari Lampung, terus kemudian ada Ibu Era dari, kalau nggak salah dari mana Mbak Era ya, dari Cilacap. Kemudian ada siapa lagi ya, banyak pokoknya dari Mbak Yuli itu dari dulu masih kerja di Jakarta, sekarang bersama dengan Ibu Lili Kresnawati di COCE atau Coding of Center Excellence di Semarang. Terus kemudian ada Pak Lasidi dari Pak Lasidi itu dari mana ya, kok lupa saya, mohon maaf Pak Lasidi, nanti silahkan komen aja. Saat ini karena JKN dan terkait coding itu sudah menemukan zona nyaman, jadi sudah terkait dengan diskusinya mungkin tidak seintens dulu karena sudah tersolusikan, ada berbagai regulasi terkait berita acara penyelesaian klaim coding dalam JKN gitu, INAJBIJIS gitu. Kemudian ada Mas Bowo dari Boyolali, kemudian ada lagi Dr. Vicky dari Palembang, terus kemudian pokoknya banyak deh, mungkin saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, mohon maaf rekan-rekan sobat Pak KIB dan sobat PMIK yang ikut menginisiasi dulu terbentuknya grup diskusi Coder Indonesia Bersatu ini, mohon maaf, nanti silahkan saling memberikan respon dan tanggapan. Saya pribadi sangat berterima kasih telah membantu menginisiasi dan terus berkesinambungan untuk melestarikan dan membantu sistem kesehatan nasional di Indonesia ini terkait dengan JKN. Dan ya karena kita kan beraneka ragam dari berbagai, sebenarnya Coder Indonesia Bersatu kan memang dari berbagai latar profesi ya, jadi sebenarnya saya tidak harus untuk profesi apapun, nakes dan non nakes pun oke, karena kita kan ya saya rasa kalau selama kita sebagai warga negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah sama saja. Jadi meskipun memang profesi kompetensi profesinya ada di rekam medis, namun secara tidak langsung semua juga ikut membantu dalam kemajuan sistem kesehatan nasional di Indonesia itu atau JKN seperti itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam namun tetap satu. Nah kemudian Focus Group Discussion ini atau KIB ini telah beberapa kali melaksanakan gathering dan diskusi panel yang bergandengan dengan organisasi profesi yaitu PORMIKI serta penggiat JKN lainnya.
dulu pernah melakukan gathering. Pertama kali dilaksanakan di Auditorium Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta pada 14 Januari 2017 bersama DPD Pormiki DIY, Siswo Medika, Center of Coding Excellence atau COCE, Persi, P2JK Kemenkes RI, dan BPJS Kesehatan serta penggiat JKN lainnya telah berkumpul sharing berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelenggaraan JKN ke depannya. Kala itu ya ini semua elemen lah pokoknya dulu sangat luar biasa intens ketika sama-sama saling ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk Indonesia gitu, terutama ya di sistem JKN seperti itu. Nah, yang kedua dulu dilaksanakan di Ballroom Crown Victoria Hotel Tulungagung pada tanggal 20 Mei 2017 yang diselingi dengan gathering serta outbound di Mojosemi Forest Park Magetan bersama dengan DPD Pormiki Jawa Timur, DPC Pormiki Kediri, Center of Coding Excellence atau COCE, Pilar Professional Community, P2JK Kemenkes RI, BPJS Kesehatan, dan penggiat JKN lainnya. Yang kedua kalinya ini dihadiri oleh perintis PMIK di Indonesia yaitu Ibu Dr. DRA Gemala Rabia Hatta, MRA MPH. Alhamdulillah dulu itu Ibu Gemala berkesempatan hadir dari Jakarta sampai di Tulungagung bersama dengan tim. Dulu kan ada tim rusuh ya, bukan tim rusuh itu bukan rusuh sebenarnya, itu adalah sebutan aja dari Insinyur Sena Pramono. Ini adalah Papi Sena. Terima kasih dulu bersama tim telah berbondong-bondong ke Jawa Timur, ke Tulungagung untuk memeriahkan dan sekaligus menjadi pembawa acara dulu diskusi panel yang dilaksanakan di Tulungagung ini. Terus kemudian ada gatheringnya di Mojosemi Forest Park di Magetan ya, lumayan dulu ada kegiatan outboundnya, ada kenangannya, nanti foto-fotonya, dokumentasinya akan saya berkesinambungan di sosial media saya ya, di Instagram nanti coba akan saya update gitu, soalnya masih banyak sekali memori-memori dan juga informasi terkait dengan seputar RMIK atau PMIK yang ingin saya berikan kepada sobat PMK lainnya, bisa melalui sosial media ataupun grup perekamedisan begitu. Eman kalau cuma saya simpan, akan saya berikan melalui konten-konten seperti ini, konten edukatif seperti ini, dan juga di sosial media saya. Jadi isinya 90% terkait dengan wawasan dan keilmuan perekamedisan. Media dan sarana komunikasi FGD Coder Indonesia Bersatu menggunakan sosial media grup Facebook dan juga WhatsApp yang pada perjalanannya yang saat ini telah memakai super grup aplikasi Telegram yang mampu menampung ratusan dan bahkan ribuan anggota. Adapun aturan dalam forum diskusi ini tidak mengikat dan independen. No politik, no pornografi, no sara, no hoax, no debat kusir. Forum diskusi ini tercipta murni untuk mendukung sistem kesehatan nasional di Indonesia. Salam sehat dan salam kemajuan. Jadi memang di sini niatnya adalah saling berkolaborasi, berinteraksi bersama, menemukan solusi yang terbaiknya untuk kemajuan sistem kesehatan yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin terkait dengan KIB atau Coder Indonesia Bersatu ini mungkin sudah gamblang ya, sudah jelas ya, sudah panjang sekali saya ceritakan. Ini sebenarnya lebih dari 30 menit. Kayaknya kalau konten terlalu panjang nanti bosen ya untuk menonton dan mendengarkan suara saya terus gitu. Jadi kalau sobat PMIK dan penggiat JKN dan perekamedis lainnya ingin berinteraksi bisa langsung join di grup ini KIB ataupun mengikuti sosial media saya ataupun grup-grup perekamedisan yang kita laksanakan di situ. Ada beberapa nanti akan saya ceritakan juga di sini terkait dengan portal web terkait dengan rekam medis. Di situ di dalamnya ada FDGs terkait informasi perekam medis yang isinya terkait dengan informasi dari seminar, pelatihan, terus kemudian webinar dan juga lowongan pekerjaan terkait dengan perekam medis. Kemudian ada LSR, ini adalah latihan soal perekam medis. Di situ terkait dengan kita membahas fokus untuk latihan soal, bisa dari soal-soal yang di lapangan, di pekerjaan, kemudian soal-soal yang mungkin dari mahasiswa yang kesulitan belajar dan membutuhkan support system yang positif terkait dengan pembelajaran, bisa ikut di situ. Terus kemudian ada lagi web integrasi yang diampu oleh Mas Sukron Jazuli yang di Malang itu adalah web-web yang mengarsipkan dan menyimpan informasi-informasi penting terkait
Perkamedis seperti itu. Dan nanti ada juga ASN Perkamedis yang akan saya ceritakan juga. Oke, mungkin terkait dengan KIB atau Coder Indonesia Bersatu sudah saya ceritakan dari awal, apa terinisiasinya, latar belakangnya, sampai niat dan tujuannya seperti apa. Jadi seperti itu ya, semoga sobat PMIK yang ada di sana dan juga penggiat Perkamedis ataupun JKN mempunyai persepsi dan visi yang sama untuk memajukan sistem kesehatan nasional yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini, bisa dengan subscribe ataupun jangan berkomentar, like, dan boleh di-share ke rekannya yang tertarik terkait informasi seperti ini. Saya akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMIK kita bisa.